nggak Ustadz ngambil amplop? Ini diterangkan dalam ayat ini. Hukum Ustadz ngambil amplop. Makanya saya katakan tadi pembahasannya sensitif. Yang bahas Ustadz pula. Repot ini gimana? Gimana, dibahas gak? Bahas? Gak apa-apa nih? Boleh gak Ustadz ngambil amplop? Boleh? Ini kan disuruh, barusan kita baca, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang gak minta upah. Atau bahasa kita gak minta amplop. Boleh? Tergantung niatnya. Masya Allah. Jamaah sekalian kami hormati, para ulama berbeda pendapat. Boleh enggak yang namanya dai itu ngambil upah? Boleh atau tidak ulama, dai, ustadz ngambil upah? Ini hukum fikih. Jadi di antara pembahasan yang ada dalam surat Yasin, hukum mengambil amplop alias imbalan dari ceramah. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat Ustadz? Karena dalil yang membahas tentang masalah ini itu nggak cuma satu. Masih banyak ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah ini. Dan ketika dibahas, dikumpulkan dalil-dalil itu, ternyata ada sebagian dalil yang membolehkan, ada sebagian dalil yang melarang. Seperti contohnya adalah ayat ini. Karena ada dalil yang membolehkan dan dalil yang melarang, akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Akan tetapi jumhur, apa jumhur? Mayoritas ulama mengatakan boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Wah, ustadznya seneng ini. Belum selesai. Menurut mayoritas mereka boleh. Kalau, nah, ada kaloknya. Boleh kalau ustadznya itu kepepet. Alias kalau butuh banget boleh. Berarti kalau nggak butuh gimana? Kalau nggak butuh sebaiknya nggak ngambil. Kenapa Ustadz? Untuk menjaga apa? Keikhlasan. Kayaknya di sini ada yang pernah merasakan jadi Ustadz ya. Walaupun Ustadz di kampung. Kalau ada orang datang ngundang bawa mobil Alphard. Besoknya datang ngundang pakai sepeda ontel. Kira-kira hati itu lebih gembira kedatangan yang mana? Anak gak mesti antum harus jadi ustadz dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi antum bisa bayangin kira-kira lebih suka mana? Yang sepeda ontel? Masya Allah, sip antum ini. Secara manusiawi lebih suka yang kedatangan orang yang mobilnya mewah. Karena gambaran apa? Gambaran, oh ini kayaknya amplopnya tebel. Sedangkan yang sepeda ontel, amplopnya paling tipis. Ternyata tipis, dibuka isinya cek. Ya. Yang tebel isinya ribuan. Jadi jangan terlalu tertipu dengan penampilan luar. Ya. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa kalau memang bisa tidak ngambil itu lebih bagus. Karena hal tersebut lebih menjaga keikhlasan niat. Lebih menjaga keikhlasan niat. Lagi pula kata para ulama kita bahwa tidak mengambil upah itulah kebiasaannya para nabi dan rasul dan para ulama salaf. Para sahabat, para tabi'in, kebiasaan mereka kalau ngisi pengajian, ngisi kajian, memberikan pengajian, mereka gratis. Nggak mengambil upah. Lah terus makanya dari mana Ustadz? Mereka punya pekerjaan. Makanya kalau ngelihat Ustadz bisnis, jangan kumun. Jangan menjelekkan, "Wah, Ustadz kok jualan?" Loh, justru itu Ustadz yang sip. Karena dia tidak mau menggantungkan kehidupannya dari dakwah.
Jadi nggak ada salahnya ustadz bisnis. Para ulama kita dahulu seperti Imam Abdullah ibn Mubarak itu terkenal orang yang luar biasa dalam masalah bisnis. Ya. Nah sekarang ustadznya ustadz bukan sarjana ekonomi. Bisnis waktunya nggak ada, habis semuanya untuk ngisi pengajian. Kalau di rumah nyiapkan materi pengajian, kalau keluar rumah ngisi pengajian, kapan dia akan bisnis? Kalau misalnya ada kasus-kasus seperti ini, maka tidak apa-apa dia mengambil upah, akan tetapi sekadarnya saja. Dan jangan sampai ada orang yang memasang tarif.